Bayangin, kamu lagi main sore, terus temanmu izin ke toilet masjid, tapi nggak pernah balik lagi. Kejadian tragis ini beneran nyata, bukan di film, tapi di Majalengka. Seorang Giboka 11 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam toilet masjid, dan pelakunya ternyata orang yang nggak asing di lingkungan situ. Gimana bisa kejadian kayak gini? Terjadi di tempat seharusnya paling aman. Ini kisah lengkapnya. Sore itu, hari Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2025, suasana di salah satu masjid di Majalengka masih ramai. Anak-anak main di halaman, sebagian lain bantu bersih-bersih sambil nunggu waktu maghrib. Salah satunya adalah MR, bocah 11 tahun yang dikenal ceria dan ramah. Tapi siapa sangka, langkah kecilnya menuju toilet sore itu jadi langkah terakhir dalam hidupnya. Beberapa menit setelah masuk, Mister nggak keluar-keluar, warga mulai curiga. Dan akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk ngecek ke dalam. Yang mereka temukan bikin semua orang di situ shock. Mister ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam toilet. Ada luka di kepala dan lehernya. Polisi langsung datang ke lokasi, pasang garis polisi, dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Warga nggak nyangka masjid tempat mereka biasa ibadah justru jadi saksi bisu kejadian kejam kayak gini. Isak tangis pecah. Orang tua Mister histeris, nggak percaya anaknya pergi dengan cara seperti itu. Nggak butuh waktu lama, polisi dari Polres Majalengka langsung bentuk tim khusus buat nangkep pelaku. Dan akhirnya, sekitar jam 16:30 WIB, pelaku berinisial G24 berhasil ditangkap di wilayah Majalengka Kota. Dari hasil pemeriksaan, J mengaku kalau dia yang melakukan semuanya. Dan lebih mirisnya lagi, alasan dibalik aksinya bukan sekadar emosi biasa. Dari keterangan Kapolres Majalengka, AKBP Willy Andrian, pelaku G ternyata punya indikasi perilaku menyimpang. Awalnya, G mencoba melakukan hal yang gak pantas ke Mister, tapi korban menolak dan berontak. Karena Kezau, pelaku mendorong korban sampai kepalanya terbentur tembok. Korban jatuh dan kepalanya sobek, dan disitulah pelaku panik. Tapi bukannya berhenti, dia malah mencekik korban sampai meninggal dunia. Setelah memastikan Mayer nggak bergerak lagi, pelaku langsung kabur dari lokasi. Polisi masih terus nyelidikin kasus ini, termasuk kemungkinan adanya unsur pencabulan sebelum korban meninggal. Hasil lab forensik masih ditunggu buat memastikan semuanya. Yang jelas, pelaku sekarang udah ditahan dan dijerat pasal berlapis. Masyarakat berharap pelaku dapat hukuman setimpal, karena yang dia ambil bukan cuma nyawa seorang bocah, tapi juga rasa aman satu kampung. Kasus kayak gini bikin kita sadar satu hal. Bahkan di tempat paling suci sekalipun, kejahatan bisa terjadi. Karena itu penting banget buat selalu waspada, apalagi kalau ada anak-anak di sekitar kita. Semoga Mister tenang di sisi Tuhan, dan semoga keadilan bener-bener ditegakkan. Dan buat kita semua, jangan pernah cuek kalau lihat hal-hal mencurigakan di sekitar tempat ibadah atau lingkungan rumah. Kadang, hal kecil yang kita abaikan bisa nyelamatin nyawa orang lain. Kalau kamu ngerasa kisah ini harus lebih banyak orang tahu, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita nyata lainnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apa sih yang bikin orang bisa sampai segelap itu hatinya